episode kali ini kita telah menggandeng 2 orang narasumber yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan dan pengembangan anak. Orang yang pertama yaitu Yeni Chandra, Jakarta. Orang yang kedua adalah Natalia Angkasa dari Sekolah Hope Academy, Jakarta. Selanjutnya nanti akan diperkenalkan lebih jauh oleh moderator kita kali ini. Siapa ya moderator kita kali ini? Nah, untuk moderator kita kali ini, dia adalah seorang wanita hebat dan sekaligus baru menjadi seorang ibu. Selamat ya, seseorang yang sudah tidak asing lagi dengan kontribusinya yang luar biasa untuk Clapham Company dan berbagai komunitas yang ada di Medan. Ia adalah Cindy Lailani. Nah, sebelum kita memulai sesi kali ini, saya akan sharing sedikit nih tentang Cohive at Clapham. Clapham adalah bagian dari Cohive, yaitu salah satu provider coworking space atau yang dikenal dengan ruang kerja bersama terbesar di Indonesia. Apa aja sih fasilitas yang kami sediakan? Nah, fasilitas yang kami sediakan itu kami ada menyediakan event space. Nah, event-event yang kami sediakan itu kami bertujuan untuk menyediakan wadah untuk belajar, berbagi, dan berjejaring atau bergaul bagi peserta-peserta dari setiap event-event yang kami adakan. Nah, selanjutnya kami juga menyediakan yaitu meeting room ini bisa digunakan oleh member-member yang ada di Clapham ataupun orang-orang yang dari luar ingin menyewa di mana Anda dapat melakukan brainstorming dengan rekan-rekan Anda. Nah, kapasitas yang kami disediakan juga bervariasi ya, mulai dari 3, 6, hingga ke 10 ruangan. Nah, coworking space, kami juga menyediakan sebuah tempat kerja bersama, di mana para pekerja, entrepreneur, dan freelancer dari berbagai industri, keahlian, dan latar belakang berbeda, bekerja berdampingan dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, kolaboratif, dan produktif. Nah, kalau yang ini adalah salah satu Clapham junior kita nih. Oke, selanjutnya berikut ini beberapa peraturan yang berlaku ya di Clapham webinar. Yang pertama, mohon untuk seluruh peserta webinar untuk audio dan videonya di-mute dulu untuk kenyamanan bersama. Selanjutnya Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan di chat box yang ada di sudut bawah. Kalian kalau ingin bertanya langsung, jangan sungkan juga untuk menyampaikan di chat box kami langsung. Kami akan memberikan giliran kepada Anda. Di akhir sesi, kita akan ada foto bersama, jadi pastikan kalian semua udah berpenampilan segar, dan kita akan membuka semua video masing-masing peserta. Oke, sekian dari saya. Dan langsung saja kita mulai webinarnya. Saya serahkan kepada moderator kita. Silakan dengan Mbak Cindy Lailani. Hai semuanya, selamat siang. Tapi saya nggak diizinkan untuk start video nih sama host. Bolehkah saya nampil, host Clapham? Oke. Gak diizinkan nampil. Apa kabar semuanya yang di rumah aja, dimanapun kalian berada. Semoga kalian belum bosan ya untuk karantina mandiri. Dan semoga keadaan kalian tetap sehat. Well, hari ini selain dari saya seperti yang tadi diperkenalkan sama Yuni, kita sudah kehadiran 2 pembicara yang luar biasa. Sosok yang saya kagumi dua-duanya. Yang pertama ada Yeni Chandra, ini adalah seorang academic director dari Sekolah Perkumpulan Mandiri. Kok nggak pernah dengar ya sekolahnya? Iya, karena nggak di Medan, tapi di Jakarta. Nah, Yeni ini juga seorang penerima Fulbright Scholarship asal Medan. Dan bersama dengan Yeni, kita sudah pernah menjalankan beberapa program seperti workshop Building Number and Literacy Sense. Kemudian selain dari Yeni, kita juga bergabung bersama dengan Natalia Angkasa, mungkin pada udah nggak asing lagi ya, karena Natalia adalah inisiator dari Clapham Education Series yang kita jalankan selama ini. Saat ini Natalia bekerja di Hope Academy sebagai Early Childhood Educator. Nah, hari ini kita akan belajar tentang resilience sebagai salah satu skill yang akan mendukung kesuksesan di masa depan. Dan bagaimana kita, baik sebagai educator ataupun orang tua, bisa membantu anak-anak kita untuk mengasah
karakter mereka untuk menjadi lebih gigih. Hari ini formatnya kita akan mendengarkan presentasi terlebih dahulu. Jadi kita akan mendengar presentasi dari Yeni dulu, kemudian diikuti Natalia, dan kemudian saya akan pandu kalian melalui sesi Q&A. Bagi yang punya pertanyaan, silakan mention langsung di chat box ya. Kalian boleh langsung mention aja. Nanti kita akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang ada, tapi karena waktu kita terbatas, saya mungkin akan kurasi beberapa pertanyaan. Well, let's check. Yeni, are you ready? Okay? Yes. Can you hear me? Ya, silakan. Bisa, boleh ya? lanjut langsung ya. Oke. Bisa dengar dengan jelas semuanya? Bisa? Kalau bisa, silakan ketik 1 ya di chat box. Oke, sebentar. Let me pull things up for a while. Okay, technical problem for a moment, sorry. Okay. Okay, finally. Sudah bisa melihat screen saya? Okay, if you can see my screen, okay, I'm going to start in a bit. Oke, I'm on screen viewing mode. Jadi saya nggak bisa membaca chatnya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada masalah dengan tidak bisa mendengar suara saya, tolong saya diingatkan sama host ya, or moderator deh, Miss Cindy. if you can remind me kalau misalnya ada yang off ya. Oke, alright. So saya akan mulai. Welcome everybody to the session today. Selamat siang teman-teman semua. Nama saya Yeni Chandra. So you're here today to discuss about building resilience since young ya. Jadi this is again. How can I get rid of this screen? Okay, is it better? Okay. Now, so I'm Yeni Chandra. So you can find me at my Instagram handle, Educate with Passion. I'll be speaking with Natalia Angkasa. Natalia is a friend of mine, a young creative educator. You can also find her at her IG handle, Nanatich, yeah. Okay. Oops. All right, just a very quick housekeeping. Jadi selama sesi nanti teman-teman posisinya adalah mute your speakers. Kalau memang internetnya kurang baik, silakan di turn off videonya. It's totally fine. Kalau ada komentar atau ada pertanyaan, silakan ketik aja di bagian chat. Nanti akan dikurasi oleh moderator. Miss Cindy akan membantu kita untuk mungkin memberikan komentar kalau memang ada hal-hal yang menarik nanti di tengah presentasi. Nah, kita akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan muncul di sesi hari ini. Namun kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak sempat kita bahas, what you can do is take pictures or notes of the key points that stand out to you, write your post on Instagram, and tag me at Educate with Passion. Nanti saya akan balas. Right, jadi just quickly, hari ini pembagian agendanya adalah kita akan memberikan paparan sekitar 45 menit ya. Jadi ada 3 bagian, ada 4 sebenarnya, saya lupa tambahin 1. Ada 4 bagian yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama, apa sih yang menjadi faktor utama kesuksesan seorang anak? Yang kedua, kita akan bicara sedikit tentang pola asuh dan pola pikir. Yang ketiga, kita akan bicara tentang how to be greedy, bagaimana menjadi manusia yang tahan banting. And then the fourth one, yang keempat, kita akan melihat bagaimana contoh ini diterapkan oleh teman kita, Miss Natalia, dalam kesehariannya mengajar early childhood learners. Ya. Dan kita akan sisihkan waktu sekitar 15 menit untuk question and answer. Jadi silakan teman-teman kalau memang ada pertanyaan, silakan boleh ketik-ketikan di bagian chat group. Oke. Nah, hari ini objektif kita ada 2. Yang pertama adalah di sesi ini saya ingin belajar bareng dengan teman-teman semua. Jadi tentunya tujuan kita sama, kita ingin membantu anak-anak kita untuk mencapai potensi yang terbaik mereka, potensi optimal mereka. Poin kedua,
kita ingin saling membantu supaya poin pertama itu bisa tercapai. Oke? Okay, I'm gonna start now. Okay, now kalau misalnya saya bertanya nih dengan cepat ya, kira-kira faktor utama apa yang menentukan kesuksesan seorang anak? Nah, kalau pertanyaan ini kita lemparkan dalam keseharian kita kepada siapa saja, ke publik, ke orang tua, ke lingkungan kita, kira-kira jawabannya apa ya? Mungkin bisa diketikkan di chat group dengan cepat ya. Faktor apa yang menjadi faktor utama penentu kesuksesan seseorang? Mungkin Miss Cindy boleh bantu saya kira-kira jawaban teman-teman kira-kira seperti apa? Because I don't know how to view the oops, sorry. Did something wrong. Oke. Ada respon? Hello? Hello, can everybody hear me? Ya, mungkin saya bantu ya. Untuk responnya, yang pertama tuh ada karakter dan kepercayaan. Karakter dan kepercayaan. Growth mindset. Baru 2 nih, mana nih teman-teman yang lain responnya? Oke, sebentar ya. A little bit of technical problems. I don't know what's wrong here. Hang on a second. Sebentar, saya ada masalah dengan screen saya. Yeah, when things happen, you just don't know how to fix it. All right, let's see. Oke. Sorry ya, ada masalah sedikit. I don't know what's going on with my screen. But anyway, oke, kita sudah balik ke... Oke, jadi pertanyaan saya tadi itu adalah, how do children succeed? Apa sih faktor utama yang menentukan kesuksesan seorang anak? Kalau kita lempar tadi ada jawaban karakter kepribadian ya, kalau saya tidak salah. Yes, it's true. It's one of the factor. Pertanyaan yang sama ini saya pernah lemparkan di sesi dengan guru-guru, dengan teman-teman juga. Banyak orang tua yang saya temui membahas tentang IQ, kepintaran. Ya, IQ adalah salah satu faktor utama penentu kesuksesan seseorang. Setidaknya pemikiran ini adalah pemikiran yang sangat populer di masa-masa era-era tahun 60-an ya, 60-an sampai ya di era-era abad ke-20, di mana kepintaran seseorang itu dilihat sebagai faktor utama penentu kesuksesan. Nah, namun yang saya ingin bahas di hari ini adalah apakah hanya IQ saja? Apakah ada peran ketekunan effort? Apakah ada peran effort yang membantu seseorang, yang membuat seseorang itu bisa sukses? Ya, jadi di bahasan hari ini saya tidak akan hanya membahas particularly untuk anak kecil, tapi kita juga akan coba melihat relevansi dari topik bahasan hari ini terhadap orang dewasa juga. Jadi bukan hanya ditujukan kepada anak kecil. Nah, yang saya ingin sharing hari ini adalah betul bahwasanya faktor kepintaran, faktor kecerdasan itu merupakan salah satu faktor penentu ya seseorang itu jauh lebih mampu, jauh lebih bisa, mungkin jauh lebih cepat dalam memahami sesuatu. Namun kita harus ingat bahwasanya berdasarkan riset dan berdasarkan data-data yang kita lihat di lapangan, yang terjadi adalah IQ ini bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan. Dan uniknya, IQ ini bisa berubah, bisa menjadi lebih baik dengan adanya usaha yang diberikan.
Kenapa? Karena brain-based learning telah banyak mengajarkan kepada kita bahwasanya otak manusia adalah the most intricate machine ever, yang bahkan saintis sampai hari ini belum bisa mempelajari dengan detail 100% dari bagian otak manusia. But the key point here is that our brain is remarkably adaptive. Artinya apa? Artinya ketika kita melatih talenta kita, or seorang anak melatih talentanya, kepintarannya dengan terus-menerus, the IQ will change. Ya, jadi istilah pintar atau bodoh itu sebenarnya sangat relatif sekali, atau bisa dibilang tidak relevan lagi untuk dibahas. Yang kedua adalah effort. Effort builds skill. Effort makes skill productive. Effort counts twice more than IQ. Nah, topik ini sangat menarik sekali, topik tentang effort. Ini terutama merupakan riset yang dilakukan oleh Carol Dweck, seorang profesor psikologi, dan juga Angela Duckworth, seorang profesor psikologi lagi, dan juga kemudian banyak sekali profesor di luar sana yang menulis tentang peran usaha, peran dari effort yang menjadi salah satu faktor yang sangat penting menentukan kesuksesan seseorang sejak usia dini. Nah, yang kedua, kalau misalnya saya ingin bertanya tentang usaha, sebenarnya kita bicara lebih dari sekedar berusaha, tapi kita bicara ada satu istilah namanya being gritty atau grit. Kalau saya terjemahkan, grit ini adalah keteguhan, keuletan yang merupakan penjelajahan daripada gairah atau semangat. So, menurut Angela Duckworth, beliau mengatakan bahwasanya grit ini adalah seseorang yang memiliki gairah dan semangat dan keuletan untuk mencapai tujuannya. Dan peribahasa yang menurut saya paling tepat untuk menjelaskan grit itu adalah ketika peribahasa ini, sebuah peribahasa dari Jepang, ketika Anda jatuh 7 kali, maka Anda harus berdiri lagi untuk ke-8 kalinya. So, balik lagi ke sedikit tentang grit ya. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit di bagian ini. Being gritty bukan hanya berarti kita menerjang dan melakukan sesuatu secara terus-menerus, no. Being gritty based on research, it means that artinya kita memiliki satu direction, kita memiliki satu tujuan, dan kita memiliki satu keyakinan untuk mengejar tujuan itu. Dengan kata lain, apapun yang kita mulai, kita akan selesaikan. Nah, skill-skill seperti ini adalah skill-skill yang banyak dibahas di dunia kerja. Skill-skill yang banyak yang menjadi tantangan daripada dunia globalisasi zaman sekarang. Dan pertanyaan apakah skill ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kecil sejak usia dini? Nah, jawaban praktis saya adalah bisa. Dan itulah yang akan kita bahas di hari ini. Oke, nah saya mau masuk ke faktor berikutnya. Yang tadi di awal kita bicara sedikit tentang IQ, kita bicara sedikit tentang effort, dan kita menyinggung sedikit tentang grit. Sebelum saya lanjut, saya mau mohon maaf dulu kepada teman-teman semua, karena sesi hari ini cukup terbatas waktunya, hanya sekitar 1 jam, jadi mungkin apa yang saya jelaskan mungkin hanya berupa kulit-kulitnya saja, tapi kalau ada pertanyaan, monggo ya, nanti mungkin kita bisa secara terpisah membahas lebih dalam. Jadi di hari ini, yang menjadi fokus utama kami pada hari ini adalah membahas sebenarnya faktor-faktor ini apa relevansinya untuk kehidupan kita sebagai orang dewasa, dan apa relevansinya untuk anak-anak kita atau siswa kita yang ada di dalam kelas kita. Nah, masuk ke pembahasan berikutnya, jika saya bertanya kembali, apa faktor penting lainnya
yang menentukan keberhasilan seorang anak? Selain 2 faktor tadi yang kita sempat diskusi sedikit ya. Judul besar yang saya share di sini, upbringing dan mindset, ini akan saya kaji sedikit. Nah, jadi upbringing itu definisinya adalah pola asuh, mindset itu adalah pola pikir. Nah, setiap anak itu membentuk prinsip kepercayaan diri melalui interaksinya sehari-hari dalam 3 faktor yang berbeda, atau yang sering mungkin teman-teman dengar sebagai 3 pilar pendidikan. Nah, jadi 3 pilar pendidikan bagi seorang anak itu apa saja? Pilar pertama itu adalah rumah, yaitu orang tua. Pilar kedua itu dihadirkan di sekolah, yaitu interaksi dengan guru. Pilar ketiga itu adalah lingkungan masyarakat. Jadi 3 faktor ini yang mendukung pola asuh atau pola kembang seorang anak. Nah, interaksi dari 3 pilar ini sangat penting. Artinya, kalau seorang anak yang cukup beruntung untuk mendapatkan support yang baik dari keluarga dan mendapatkan support yang baik dari sekolah dan mendapatkan support yang baik di lingkungannya, tentu saja kalau kita pikir-pikir, anak ini pasti akan tumbuh dengan baik dan anak ini pasti akan memiliki masa depan yang baik. Nah, itu hanya setengah dari jawabannya. Yang kedua, yang perlu kita bahas lebih dalam ini adalah masalah mindset di sini, masalah pola pikir ya. Jadi saya akan sharing sedikit tentang fixed mindset and growth mindset ya. Teman-teman mungkin sudah pernah membaca hasil riset dari Carol Dweck. Carol Dweck ini dia meneliti tentang mindset dari tahun 1960-an ya sampai sekarang. Jadi tahun 2006 dia mengeluarkan satu buku berjudul tentang mindset. Dia membahas tentang bahwasanya pola pikir manusia itu secara garis besar bisa dibagi 2, yang disebut dengan fixed mindset versus growth mindset. Nah, melanjutkan apa yang saya bahas tadi tentang pola asuh anak, interaksi yang secara terus-menerus dilakukan oleh anak di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, ini akan membentuk pola kepercayaan atau prinsip pola pikir si anak yang disebut Dr. Dweck itu sebagai either fixed mindset atau either growth mindset. Ya, diagram ini mungkin bisa mewakili apa definisi fixed and growth mindset. Jadi saya mungkin akan jelaskan sedikit. Individu yang memiliki pola pikir fixed mindset itu cenderung percaya atau cenderung pasrah, dia dilahirkan pintar atau bodoh, dia takut gagal, dia melihat usaha sebagai hal yang sia-sia, dia mudah menyerah, dia mengabaikan kritikan yang membangun, dia mungkin kadang-kadang merasa terancam dengan kesuksesan orang lain, dan pada dasarnya memiliki pola pikir yang cukup statis. Ya. Nah, bagaimana dengan individu yang memiliki cara berpikir growth mindset? Nah, individu yang memiliki cara berpikir growth mindset ini sebaliknya. Mereka ini adalah orang-orang yang cenderung siap belajar, siap menerima tantangan baru, tahan menghadapi rintangan atau kegagalan, mereka tidak banyak mengeluh, mereka melihat usaha sebagai proses menjadi mahir, mereka mau belajar dari kritikan, mereka melihat kesuksesan orang lain itu sebagai motivasi bagi mereka untuk tumbuh lebih lagi. Nah, ini 2 mindset yang sangat kontras sekali ya. Dan fenomena ini kita temukan setiap hari di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di kantor, di masyarakat, di lingkaran pertemanan kita. Kita melihat adanya varian-varian mindset ini dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang berikutnya mungkin muncul itu adalah apakah mindset ini bisa dibentuk? Jadi jawabannya adalah iya, bisa. Nah, dan apakah seseorang itu lahir langsung memiliki mindset tertentu? Jawabannya adalah tidak kalau menurut riset.
Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, lingkungan itu membentuk pola pikir seseorang. Semakin lama seseorang terkondisikan di dalam satu lingkungan, maka dia akan membentuk dan meniru pola pikir yang ada di lingkungan tersebut. Baik itu lingkungan yang sifatnya lebih cenderung ke arah fixed mindset atau lingkungan yang sifatnya lebih cenderung ke arah growth mindset. Nah, lingkungan itu ada 3. Kalau bagi anak-anak, berarti kita bicara tentang lingkungan keluarga, kita bicara tentang lingkungan sekolah, dan kita bicara tentang lingkungan pergaulan atau di masyarakat. Ya. Nah, kenapa growth mindset ini penting? Nah, saya melihat bahwasanya growth mindset ini sangat penting untuk dipahami oleh semua orang, tidak hanya oleh pendidik, tidak hanya oleh guru, tidak hanya oleh orang tua, namun semua orang. Kenapa? Karena growth mindset ini dia menjadi penentu apakah seseorang itu bisa mencapai potensi atau prestasi maksimal dirinya. Dia bisa mencapai potensi maksimal dirinya atau tidak. Dan kalau misalnya seseorang bisa mencapai potensi maksimal dirinya, maka yang kita harapkan tentunya adalah ketika seseorang beranjak dewasa, dia memiliki karakter-karakter seperti gambar ini. Pola pikir seperti gambar ini, pola pikir yang pantang menyerah, tahu bahwasanya kegagalan itu nggak apa-apa, dan mau berusaha, pantang mundur. Nah, jadi kuncinya adalah sebagai orang dewasa yang banyak bekerja dengan anak-anak, saya rasa kalimat ini cukup baik dalam menyimpulkan maksud saya ya. Teaching children to change how they think will eventually change how they act. Jadi mengajar anak-anak untuk mengubah cara berpikir mereka akan nantinya mengubah cara berperilaku atau cara bertindak mereka. And I believe in this statement. Saya yakin kita sebagai orang dewasa yang memiliki influence ya, yang memiliki influence yang sangat tinggi terhadap orang-orang muda di sekitar kita, kita itu punya satu superpower. Kita punya kekuatan untuk mempengaruhi secara positif, perubahan secara positif terhadap orang-orang muda di sekeliling kita. Oke. Nah, berikutnya saya mau bicara sedikit tentang growth mindset. Jadi, judul besar yang saya tulis di sini adalah Growth Mindset Drives Motivation and Achievement. Saya mau cerita sedikit tentang diagram ini. Jadi, diagram ini adalah hasil riset kerjasama antara Columbia University dan Stanford University di tahun 2007. Penelitinya ada 3, basically di bawah itu. Sampelnya, mereka mengambil sampel itu 373 anak SMP yang berusia 12 tahun, yang mereka teliti dan track selama 2 tahun berturut-turut. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang penting dan banyak dijadikan sebagai rujukan penelitian tentang motivasi dan prestasi. Kenapa beberapa anak itu bisa sukses, kenapa beberapa anak yang tergolong pintar itu malah nggak sukses. Nah, jadi ini adalah topik yang sangat menarik sebenarnya. Jadi dari hasil penelitian selama 2 tahun tersebut, Blackwell, Trzecianowski, dan Carol Dweck menemukan 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama itu adalah prinsip atau pola pikir siswa itu mempengaruhi prestasi akademik mereka dalam jangka panjang. Saya ulangi ya. Pola pikir siswa mempengaruhi prestasi akademik mereka dalam jangka panjang. Yang kedua adalah pola pikir yang statis itu bisa dilatih atau diubah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan memaksimalkan prestasi mereka. Jadi dari 2 hasil penelitian ini luar biasa sekali. Ini disimpulkan dalam diagram yang ditunjukkan di gambar ini, bahwasanya jika seorang siswa yang cenderung memiliki pola pikir fixed mindset, dia
bisa mengubah pola pikir dia dan bisa berpikir bahwasanya I can get smarter. Hey, I'm actually not bad. I can get smarter. Maka dia akan lebih cenderung untuk berusaha, di mana dia akan meluangkan lebih banyak waktu untuk bekerja lebih keras untuk berusaha menggapai tujuan dia, yang hasilnya tentu saja menghasilkan higher achievement. Jadi ini yang disampaikan oleh grafik ini. Menurut saya grafik ini sangat powerful sekali ya, terutama untuk para pendidik yang berusaha untuk mengerti atau melihat di kelas masing-masing. Bahwasanya kita kalau melihat siswa kita itu pasti sangat bervariasi sekali. Saya sudah belasan tahun mengajar. Sekarang saya tidak mengajar lagi, basically. Tapi di selama perjalanan saya mengajar, saya melihat bahwasanya ada anak-anak atau siswa yang saya lihat betul-betul secara akademik mereka nggak masalah, namun ketika mereka dewasa dan mereka masuk ke lingkungan kerja, kenapa mereka nggak bisa? Kenapa mereka malah tidak perform sebaik ketika mereka perform di bangku sekolah? Apa yang menjadi rintangan? Apa yang menjadi masalah sehingga anak-anak yang dulunya saya lihat pintar sekali, itu sekarang malah either biasa-biasa aja, atau ya basically biasa-biasa saja, you know. So this is very interesting to talk about, basically. Okay. Now, my next question, ini saya banyak lempar pertanyaan, tapi nanti kita bisa diskusi bersama ya. My next question is, bagaimana cara kita ya bisa mengajari anak-anak kita untuk memiliki pola pikir growth mindset? Ya, oh oke. Saya mau ngomong ini sebentar sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi. Sorry. Oke, jadi tentang mindset. Tentang mindset dan tentang cara kita mengajarkan growth mindset kepada anak-anak. Kita sebagai orang dewasa, kita harus ingat bahwasanya mungkin ketika kita menasehati anak-anak atau ngomong dengan siswa-siswa kita di kelas, kita melihat bahwasanya wah, anak-anak itu adalah pendengar yang buruk. It's true, they are probably bad listeners. Tapi anak-anak itu mereka adalah peniru yang sangat luar biasa. Walaupun mereka tidak mendengarkan semua ceramahan kita, tapi mereka meniru gaya-gaya kita. Mereka itu meniru kita dengan sesempurna itu. And especially for educators, saya katakan karena saya posisi di Jakarta, dan pendidikan di sini itu basically anak-anak itu bisa ke sekolah itu minimal 8 jam ya, kalau di Jakarta, in international school. Jadi anak-anak itu menghabiskan waktu yang sangat lama sekali di sekolah, atau saya bilang setengah hari di sekolah, setengah hari di rumah. Kita potong waktu tidur 8 jam. So it's equally the same, you know, setengah hari bersama orang tua, setengah, kalau bersama orang tua ya, bukan nanny, setengah hari bersama dengan guru. Jadi bayangkan saja peran kita, kalau memang kita profesinya sebagai pendidik, bayangkan saja betapa besarnya peran kita sebagai role model terhadap siswa-siswa kita di dalam kelas. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak kita bisa memodelkan kita dengan baik? So, tips saya pertama itu adalah watch our language. Kita harus memperhatikan benar-benar bahasa yang kita pakai dalam keseharian kita. Saya bukan bicara tentang emosi atau marah-marah ya. Jelas dari pengalaman saya sebagai orang dewasa yang menghandle anak-anak yang lebih muda dari saya akan advice semuanya untuk semua orang dewasa ya, baik orang tua maupun guru, kurangi marah-marah, kurangi ceramah-ceramah yang mengesalkan hati, perbanyak mendengar, perbanyak mendukung, dan memberikan tantangan yang baik kepada anak-anak. Ini prinsip saya yang pertama. Yang kedua, yang saya bisa pelajari dari risetnya Angela Duckworth adalah, dan Carol Dweck, adalah kita itu harus agak hati-hati dengan bahasa yang kita pakai. Bahasa-bahasa pujian yang kita pakai terutama. Nah, ini saya ngambil contoh nih, misalnya nih, kalau saya punya satu anak yang
berhasil menjadi juara dalam lomba piano misalnya, itu biasanya respon yang keluar dari orang dewasa itu biasanya, wah kamu hebat sekali, great job, you're so talented. Ini saya ngambil contoh di sini ya. Great job, you're so talented. Wah kamu hebat sekali. Kalimat, wah kamu hebat sekali, kamu sangat pintar, kamu sangat jenius. Ini bukan kata saya ya, ini adalah kata-kata yang sudah diteliti oleh banyak peneliti senior sejak tahun 60-an. Kata-kata ini akan mematikan motivasi anak. Ya. Jadi coba dengarkan. Kata-kata ini, kata-kata kamu hebat, kamu jenius, kamu pintar banget, kamu nggak ada anak yang sehebat kamu, ini akan mematikan motivasi anak. Kenapa demikian? Karena ketika seorang anak mendapatkan label bahwasanya saya ini pintar, saya ini jenius di mata guru A, atau di mata mama saya, atau di mata papa saya. Yang terjadi adalah, ini anehnya psikologi manusia ya, yang terjadi adalah anak itu akan melabel dirinya sendiri sebagai saya pintar. Dan saya takut kalau besok saya nggak pintar lagi. Jadi komentar-komentar orang tua atau orang dewasa yang didengar oleh si anak itu adalah, saya nggak boleh gagal besok. Kalau saya gagal, maka saya nggak akan dipuji lagi. So, inilah sedikit keanehan tentang psikologi manusia. Nah, alih-alih kita mengeluarkan kata-kata pujian yang hanya memvalidasi hasil akhirnya, lebih baik kita mengeluarkan kata-kata pujian yang memuji proses yang dilakukan oleh si anak. Jadi bukan hasil akhir yang dilakukan si anak, bukan jeniusnya anak. Semua anak itu jenius. Jadi jeniusnya masing-masing ya. Jadi tidak ada anak yang tidak jenius. Nah, daripada kita mengeluarkan kata-kata yang memuji hasil akhir si anak, lebih baik kita bilang bahwasanya, wow, kamu hebat. Apa satu hal yang bisa kamu lakukan supaya berikutnya kamu bisa, apa satu hal yang bisa kamu perbaiki supaya kali berikutnya kamu lebih baik lagi? Jadi kalau kita mengeluarkan pertanyaan atau komentar yang seperti ini, yang terjadi kepada si anak adalah dia akan berpikir, oh iya ya, saya hari ini sudah mencapai tahap ini, besok saya akan ubah cara saya supaya saya bisa mencapai tahap yang lebih baik lagi. Nah, sorry. Yes. Sorry potong. Waktu kita presentasi 5 menit lagi ya. Okay, 5 more minutes ya. Alright, thank you. Wah, ini panjang nih. Saya akan cut sedikit ya. Jadi, watch our language. Lidah itu bak pisau bermata dua. Walaupun kita menganggap kita bermaksud baik, namun hal itu belum tentu baik bagi pihak yang menerima kata-kata kita. Oke, nah ini ada sedikit tips untuk teman-teman ya, untuk kita. Bagaimana tadi di awal saya bicara tentang grit, tentang grittiness, bagaimana cara kita berlaku sebagai orang dewasa jika kita ingin membentuk grit dan growth mindset di anak-anak kita. Yang pertama, saran saya adalah don't quit, finish what you start. Kita harus mengajarkan esensi dari karakter ini. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Selalu selesaikan apa yang Anda mulai. Dan ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak ya, tapi saya rasa ini sangat berlaku, bahkan lebih berlaku lagi untuk orang dewasa. So recognize that people get better at things, they grow. Sebagai orang yang lebih dewasa dan orang yang lebih berpengalaman, kita nggak boleh menghakimi anak-anak, karena mereka jauh lebih muda dari kita. Dan mereka kalau gagal, mereka kalau kurang baik di hari ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, selalu ada hari esok. Nah, yang berikutnya adalah practice optimistic self-talk. Selalu menggunakan kata-kata yang positif. Ya, yang terakhir ini saya mau bahas sedikit tentang growth mindset and fixed mindset. Jadi, saya tidak tahu ini mungkin teman-teman ada berpikir atau enggak. Sebenarnya, anak-anak tipe seperti apa yang memiliki yang lebih cenderung menjadi fixed mindset, anak-anak seperti apa yang lebih cenderung menjadi growth mindset, ya. Kalau menurut data yang saya baca, dan ini relevan bagi saya sendiri ya, anak-anak yang berprestasi itu lebih cenderung menjadi fixed mindset. Ya, anak-anak yang berprestasi, orang-orang yang berprestasi, bukan hanya anak-anak,
itu lebih cenderung menjadi fixed mindset. Dan bahkan saya akan pelebar statementnya menjadi semua orang itu punya kecenderungan menjadi fixed mindset. Ya, saya kembali lagi ke fragile perfects. Fragile perfects ini adalah istilahnya Duckworth untuk anak-anak yang berprestasi, anak-anak pintar. Anak-anak pintar yang sangat fragile, mereka ini selalu sukses, berhasil menjadi juara, sampai mereka nggak tahu bagaimana caranya menghadapi kegagalan di dalam hidup. So, this we have to be very careful. Sebagai orang dewasa, kita harus bisa mengajarkan esensi dari kegagalan kepada anak-anak kita. How to be gritty. Alright, ini yang terakhir dari saya ya. Kita bicara gritnya Angela Duckworth. Ini ada 2 tips ya. From the inside out, from the outside in. So from the inside out, dari kita itu bisa mengajarkan grit kepada anak-anak kita dari dalam ke luar. Yaitu dengan tips yang tadi saya sebut, finish what you start. Jadi ini banyak, ini tidak ada tips yang instan ya. Semuanya pasti harus melalui proses yang sangat panjang. Yang kedua adalah learn industriousness. Jadi menjadi rajin itu bisa dipelajari. Ini berlaku untuk orang dewasa juga. Practice, practice, practice. Believe in the 10,000 hour rule. Ya. Yang ketiga, ini saya suka Angela Duckworth ngomong tentang the hard thing rule. Jadi dia ngomong begini. Dia ngomong bahwasanya dia terapkan di keluarga dia. Dia punya dua putri, Amanda dan Lucy. Dia ajarkan ke anak-anak dia bahwasanya rule pertama, setiap orang harus berani melakukan hal yang sulit, yang membutuhkan latihan setiap hari. Rule nomor 2, kamu boleh berhenti setelah prosesnya selesai, tapi kamu tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Rule yang ketiga, kamu boleh memilih tantangan yang ingin kamu tekuni. Silakan. Mama tidak akan ikut campur. Rule yang keempat, kamu harus komit terhadap satu tantangan itu selama 2 tahun. Nah, saya tidak punya cukup banyak waktu untuk membahas itu, tapi itu menarik sekali. Kalau misalnya ingin diskusi lebih lanjut, nanti kita bisa lakukan secara terpisah. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita melatih diri kita atau anak-anak menjadi lebih gritty, from the outside in, dari luar ke dalam. Di sini saya mau ngomong tentang bergaulah dengan orang yang Anda ingin tiru. Dan ini berlaku kepada orang dewasa maupun anak-anak. Ya. Jadi, we are known by the company that we keep. Teman-teman atau lingkungan pergaulan kita itu adalah refleksi diri dari kepribadian kita. Kita ingin jadi orang seperti apa? Itu sangat tergantung pada lingkungan di mana kita berkecimpung. Jadi, oke, saya rasa ini adalah slide terakhir dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator untuk bisa dilanjutkan oleh Miss Natalia ya. Saya akan tutup sedikit dengan ini. Jika ada hal-hal key point yang menarik, silakan catat, silakan take picture, silakan write your post on IG and tag me. Nanti saya akan respon. Terima kasih. Oke, thank you Yeni. Untuk mempercepat waktu, mempersingkat, kita langsung lanjut aja ya ke Natalia ya. Miss Natalia, you ready? Kalau ada yang punya pertanyaan, jangan lupa untuk chat di kolom chat box. Nanti saya akan kurasi. Setelah Miss Natalia, kita akan masuk ke sesi Q&A. Alright, can you hear my voice now? Okay. Yes. I will continue, yeah, from Miss Yeni, thank you so much. So, it started with a story. Can you click next? So, in my classroom, there's a conversation. It is called Perseverance ebook. We keep on trying and trying, and we don't give up. Said a boy in my classroom while he was correcting his work. Can you guess how old he is? Umur berapa? Jadi, I was actually very stunned. How can a 4-year-old say this word perseverance? And it's a big word for a 4-year-old. It started from that on. I know that grit isn't something that you learn later on when you grow up, but it is something that you can cultivate early on, just like what Miss Yeni has said. That being said, we as early childhood educators
have this responsibility to cultivate a great early years. So allow me to share some of the things that we can do in the classroom or even at home. You can apply this at home as well. So starting from the first thing is, one is to give them challenge. So in my classroom, because I always give problems that requires my students to go outside the comfort zone. So it's not something that have definite answer and something that teach directly. So with this is a fork challenge. What I did is I only give them fork, and I want to challenge them to use that forks. You can use lots of forks. I only show it, but you use it to build a house using forks. So during that process, they have to find out ways how to make them stand. And I did note that I didn't give them the answer, right? So through this challenge, they learn how to not only practice problem solving, but also persistence. Like, how can I make the fork stand? How many forks do I require? I use 2 forks, but it fails. It just cannot, the forks just cannot make a house. So how can I build this? So through this process, they will experience failures, but also they know that they know you can make a house. So after they make it, not only I stop at that, I don't just stop, okay, good job, you make a house. But I challenge them, what if Ibu Natalia blow the forks, blow that house, will it collapse? So stretching beyond what they already know is one of the way that you can cultivate resilience in the classroom. Okay, so the second one is to allow mistakes or failures, I can say, in early years. So in my one day in my class, when I was working with one group of students, I suddenly heard somebody scream. Like, I was stunned and see our class plans fell down from our bookshelf. Is it a mistake? I actually have warned them. Saya sudah peringatin ya, to be careful. But I have the right to be angry as a teacher, yeah. But I choose not to. Instead I use this time to use this opportunity to teach them that we all can make mistakes. Instead of punishing, I ask them what to do with that mistakes. And immediately, surprisingly, because we have this culture of everybody can make mistakes, some of them take a broom in our class and clean that up. So no punishment is the real punishment, the real consequences has been given. So the important point that I want to explain here is that we do not have to be passive with our mistake. So the children need to know that, but we have to deal with it actively. Yeah, we don't run away, but we have to face it. The third one is practice and repetition in the classroom. So you can do through having a class project like performance. As for example, like last year, we have this idea that story and music helps us express our feelings and ideas. So we together, our educators, teachers, and students, we collaborate together to decide to make a musical performance to prove our idea, right? So during this process, not from the beginning, this is what they want, all right? So I found this project is the perfect example of showing grittiness and developing grittiness. Just like you know, it's not easy for 4 years old to do a musical performance. They have a lot of confusion, they get tired easily, there are tensions between us, but good thing is that they did not give up and they did not complain at all. Even though they show it that they're tired, they did not. Why? Because we already decide on this, and they, even after we have go through the practice
starting from tomorrow, they will come back to school and always ask, Ibu, when can we practice for our performance for December? So from this, I can see that they keep on pushing themselves, and because they already know what they want to do at the end. And also during this time, I always, every time after we finish our practice, I give them constructive feedback. So as teachers, it's easy to say, all right, you did good job, tomorrow let's do it better. But if you just keep saying that general word, they do not know which part they need to fix. So like, for example, in this performance, I always say, this is how you should act. Like, so you name the specific things so that it can build them up as they practice. So I keep encouraging them, and then I did provide feedback. So the point is that practicing the same thing over the time show progress, and giving them a goal and motivation allow them to stay put. So that can be one of the ways to develop resilience. And also it's very important to give feedbacks, not just to brush it off after the practice. And the last one, I think, the results, I don't think we have time, but eventually the performance worked very, very smoothly and thankfully, and they're very proud of themselves as the result. Okay, so can we go to the last one? Last one that you can do, responsibility, not handwriting, but responsibility. Can you do next, Gianni? Okay, yeah. So in my class, I also assign chores to my students. I think this is also one of the ways that you can use to develop resilience for your kids. And chores is something that is that is purposeful and meaningful for the children, right? It's not something that you do it just because you want to do it, but you clean the house, you clean the classroom because you want to make it neat. Now, have you seen little children sweeping for the first time? You will get very, very frustrated because when you ask them to sweep all the materials, it will just get messier for the first time. But eventually, if you teach them how to do it, they will eventually get better and better. But you have to stop yourself from helping, because as parents, as educators, when we see things like this, we instinctively want to help, right? Because they will get the classroom to be, it will be messier, and we'll get more times, we cannot wait for it. But do you know, when you step in, when you start, the moment that you want to step in and help, actually they will think that they are not capable of doing these simple things, and it will hinder them from developing resilience, perseverance, and that growth mindset itself. So as educators, I allow them to explore and allow them to make mistakes, and I give them time to develop that skill so that they can take care of their classroom sweeping for this example, right? So I think chores are one of the brilliant ways that you can do, that you can assign for your kids early on so that they can develop resilience. So to end, when we implement these 4 points in our classroom or at home, in the long term, we are actually providing time and environment for the kids that they need to grow their resilience. It is important to go beyond knowledge in equipping the children for the future, but also in their approaches of learning. Remember the boy that I mentioned at the beginning of our talk? At first, he was not very remarkable. He was not a remarkable young boy in the beginning. But with this concept of grit, perseverance embedded in his mind, in the end, he shined at the end in most subjects. He showed a great progress. And then it showed me that effort is much more valuable than the talent itself.
if all of us embraces this concept in our teaching and parenting practice, imagine how strong our kids will be in facing the unknown future. So they will strive no matter what kind of hardship they face. So thank you so much for listening. So this is only several of things that you can do at home. Shall we go directly to the questions and answers? Oke, thank you Miss Yeni, Miss Natalia. Banyak sekali yang kita bisa pelajarin hari ini. Kalau saya sih nggak hanya untuk pribadi dan role sebagai orang tua ya, tapi kayaknya untuk organizational culture ini juga bermanfaat sekali. Nah, sambilan kita nunggu pertanyaan dari teman-teman peserta, mungkin saya pengen nanya sih, sebenarnya sedini apa sih kita bisa mulai untuk encourage resilience di dalam diri anak-anak? Mungkin antara Yeni sama Natalia, salah satunya boleh jawab. Mungkin, hello, can you hear me? Ya. Oke, mungkin saya bantu jawab kalau mengenai usia ya, sedini mungkin. Topik Like kita baby, adalah gitu. Topik kita adalah building resilience since young. Okay. Tapi tentu saja ada pagarnya ya, dalam arti kita juga sebagai pendidik kita juga harus memahami sebenarnya perkembangan seorang anak itu secara kognitif maupun secara mental, secara psikologis, kapan anak itu siap untuk mencerna hal-hal seperti ini. Karena ini adalah skills, dan skills ini dibentuk pelan-pelan. Jadi kita tidak bisa bilang bahwasanya di usia X ini baru dimulai diajarkan. Saya tidak setuju. Kalau misalnya kita bicara apakah bayi bisa diajari hal-hal begini, saya bilang bisa. Bayi itu adalah peniru yang sangat unggul. Peniru yang sangat unggul. Kenapa? Kalau kita misalnya melihat atau memahami child developmental stages sesuai dengan ilmu psikologi ilmu psikologi anak ya, anak bayi saja di rentang usia yang masih belajar untuk mengenal lingkungannya itu bisa memahami mimik dan ekspresi ibunya. Jadi seorang bayi yang belajar untuk memahami mimik dan ekspresi ibunya itu akan meniru mimik dan ekspresi ibunya. Contoh paling sederhana adalah coba senyum dengan bayi. Senyum balik nggak? Ya kalau misalnya bayinya sudah mulai responsif, dia akan senyum balik. So I think probably those are the things ya. Okay. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Yang mungkin saya jump in ke tadi Natalia sempat berbicara soal intervensi pada saat melihat anak-anak kesulitan ya Natalia. Saya mau nanya nih, kalau misalnya kita melihat nih anak-anak mengalami kesulitan pada saat mereka sedang mengerjakan sesuatu, kapan tepatnya kita memposisikan diri kita diam, kemudian observasi, biarkan mereka memecahkan masalah mereka sendiri, dan kapan saatnya kita perlu interfere di dalamnya, dan bagaimana caranya kalau kita perlu intervensi itu. Is it me? Is it me? Or really? Natalia, Miss Natalia. For me, personally, I will choose to watch first. Jadi observe dulu, let them struggle for a while. Jadi nanti kalau misalnya benar-benar mereka nggak bisa, I usually will ask, do you need my help? So more like offering help instead of jump in. Let me help you, right? So let them try to solve it by themselves first, and then after that you give them options. Gitu. Do you use cue? Like, cue-nya ini nih pada saat kita sudah perlu untuk jump in untuk intervensi. No, I often like ask first. Okay. Kalau misalnya I will also ask, have you tried your best? Have you give your best effort? Okay. And how do you encourage kids yang mungkin waktunya dia masih mungkin kurang gritty ya gitu ya, dia baru mencoba dan dia sudah pengen nyerah aja, pengen udah deh aku nggak pengen ngerjain ini, nggak pengen selesaikan ini. Again, you have to, number one itu you have to watch what appropriate task. Jadi tasknya itu appropriate nggak buat anak-anak itu. Jadi kalau misalnya
untuk anak umur 2 tahun, lu suruh dia nulis, ya, that's not appropriate. But if it's appropriate and then he still find problem, I will always, kalau misalnya gagal, okay, kalau sudah frustrasi, then okay, we stop first. Stop first, and then after that, tomorrow we try again. Like that. Okay. So, kuncinya itu bukan, you don't run from your problem, you face it, but you face it, maybe it's not the time now, maybe you need more time. Karena ada anak-anak kan memang levelnya lebih short ya, lebih short endurance-nya. So I usually divide it into tasks. Jadi kalau misalnya it's too overwhelming, I divide it into smaller chunks. Gitu. Okay. So, yeah. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Boleh Miss Yani. Kalau tadi Miss Natalia kan bicara dari konteks sebagai seorang guru ya. Ini saya pelebar sedikit. Kalau kita bicara dari konteks sebagai seorang dewasa, ya, it doesn't have to, you don't have to be a teacher in this case. Menurut saya yang paling penting sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada siapapun, kita harus paham apa yang kita ajarkan. Jadi ini sama halnya dengan grit juga. Nah, grit ini adalah sebuah skill yang nggak bisa kita palsukan, yang nggak bisa kita ajarkan secara teori. You have to model it. And this is a very difficult thing to do. You cannot sell the terminology. You cannot sell the wisdom. But you have to model it. Dan ketika kita bicara bahwasanya saya pengen anak-anak di kelas saya pengen anak saya sendiri itu gritty. Dia itu tahan banting, dia itu resilience. The first thing you want, if you say that you want to do that, the first thing you need to do is you need to be gritty first. Because if you are not a gritty person, that's useless. I do agree. Jadi grittiness ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakoni sehari-hari. Kita harus praktekkan itu sehari-hari. Kalau sama seperti kita bicara tentang karakter ya. Tadi ada yang menyampaikan di depan bahwasanya karakter adalah salah satu faktor utama penentu kesuksesan seseorang. Saya setuju. Sama seperti karakter. Kalau kita ingin anak kita memiliki karakter A, B, C, D, E, kita sebagai orang dewasa yang menghabiskan waktu minimal 8 jam sehari dengan anak-anak, kalau PSBB mungkin 24 jam sehari ya dengan anak-anak, then you have to model that. You have to be dogged, you know. Apa sih? Dogged itu bahasa Indonesia bebal ya, keras kepala ya. So you have to be really stubbornly gritty, you know, so that the younger ones could see that, hey, my parents is different, you know. I know this is a person of grit. This is a person of this character, and I want to model that character. Oke, thank you ini. Kok dengarnya kayak beban. Tadi pas Yeni lagi presentasi ada pertanyaan masuk dari Chris. How do you change once the old mindset is fixed? Gimana? Say it again. How do you change mindset once the old mindset is already fixed? Judul mindsetnya aja namanya juga fixed mindset ya. Jadi now for everybody here that is interested in learning about mindset, saya sebenarnya mengikuti risetnya Carol Dweck itu dari awal tahun 2010, seperti yang saya cerita ke Cindy dan Natalia kemarin. But the thing is that you don't have to go to the research papers. You buy the book. Kalau memang suka baca, silakan baca buku mindsetnya Carol Dweck. It's really eye-opening. It's basically destilasi dari semua riset dia di situ. Dan saya rasa ini sangat relevan sekali untuk orang-orang yang sedang merintis karir, untuk orang-orang yang sedang berusaha menavigasi dunia di luar sana. Saya bicara tentang anak-anak yang baru lulus, saya bicara tentang generasi muda usia 20 tahunan atau usia 30 tahunan. You know, why is it so? Karena zaman sekarang itu generasi anak muda ini, saya suka ngomong ini generasi marshmallow ini. You know, kelihatannya kokoh tapi lembek, ditoel dikit udah gitu loh. So what is wrong with this generation? You know, something is missing in our education system. 20 years ago, starting 20 years ago until now,
that produce this kind of a generation, you know. And we, as the people in the line of management, we have to deal with this generation, right? So I think you can testify to that as well. So back to the question, can we change fixed mindset? Tadi di presentasi saya bilang semua mindset itu bisa berubah. Bahkan di riset yang saya tunjukkan diagramnya itu, Carol Dweck dan teman-temannya itu melakukan riset selama 2 tahun terhadap 373 siswa. Ini kita bicara siswa yang sebagian itu memiliki fixed mindset, sebagian itu memiliki potensi growth mindset. Yang terjadi adalah mereka membuktikan kalau ada intervensi yang tepat terhadap anak-anak yang cenderung memiliki fixed mindset, dan mereka percaya dan mereka melakukan usaha untuk berubah, untuk berpikir dengan cara yang berbeda, maka mereka bisa lebih sukses secara akademis. Ini dibuktikan secara riset. Ini hanya satu riset yang saya tampilkan tadi. Tapi ada ratusan riset berikutnya yang kalau suka baca lagi, baca buku Grit karya Angela Duckworth. Di sana dia ceritakan secara sangat terperinci ya, ratusan riset dia ceritakan dalam bahasa yang sangat gampang dimengerti. Bahwasanya orang itu bisa berubah. Jadi kita jangan terlalu cepat untuk menghakimi, kita jangan terlalu cepat untuk mengejudge orang dalam usia apapun. People can change, but ada but-nya. The person has to be willing to change. The person has to be willing to change. Mau dia usia berapapun. If the person is not willing to change, mau seinspiratif apapun orang di luarnya, it might not happen. So change comes from within. But also, there's a caveat. Change also can come from outward to inward. So that's why I said that lingkungan kita itu mempengaruhi karakter kita. Jadi kita bisa lihat sebenarnya karakter kita itu ditentukan oleh teman-teman lingkungan kita bergaul. Kita bergaul dengan orang-orang yang seperti apa, itu menentukan kita menjadi orang yang seperti apa. I believe in this. And I tell my staff in a meeting like this, if you want to be a successful person, you have to mingle with successful people. Why? Ya bonusnya ya sedikit keciprat lah ilmu-ilmu mereka, atau sedikit keciprat lah karakter-karakter mereka yang bagus. So again, yes, mindset can be changed. Okay, but speaking about changing the mindset ya, tadi mungkin kalau misalnya orang dewasa, dia aware dulu nih, mindsetnya perlu berubah. Orang dewasa kan punya self-awareness yang lebih tinggi. Bagaimana dengan anak-anak nih? Mereka nggak tahu, mereka seperti ada istilah yang bilang, orang yang nggak bisa sembuh itu adalah orang yang nggak sadar kalau dia sakit. Nah, anak-anak itu self-awareness dan self-reflection-nya kan lebih rendah. Bagaimana kita bisa encourage anak-anak untuk mengubah mindset-nya mereka? Okay, so there's something in your question that I want to correct. Okay. You don't, sorry, Sin. Yeah. You don't encourage your child or somebody younger than you to change their mindset. You don't encourage it. Yang saya sebutin tadi adalah you model it. Model it with the hope that the other person is going to copy you. And for the other person, I'm talking about young ones ya. Kalau kita bicara anak-anak supaya dia mengcopy kita, berarti ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah this has to be done on daily basis or continuously, secara bertahap terus-menerus tanpa ada terputus. Yang kedua, there has to be deliberate practice. Jadi harus ada praktek secara sengaja yang dikondisikan, bukan dipalsukan, bukan ya. But you actually model it in a way that a child can see very clearly that this is how I should, do things. This is how I should face failure, for example. Misalnya. Okay, thank you ya. Mungkin aku pindah dulu ke Miss Natalia. Ada pertanyaan masuk dari Sufani. Bagaimana jika orang tua ingin melatih anak-anak untuk belajar effort untuk memiliki usaha, tapi anggota keluarga lain, misalnya kakek atau nenek, kerap memanjakan anak nih. Bagaimana sebagai orang tua itu harus bersikap, Miss Natalia? Gritty.
Jadi ini kalau di Asian is pretty apparent ya buat misalnya. Tapi it really depends how long did your grandpa and grandma spend time with the Talking about maybe working moms yang pada saat Yeah. mereka bekerja, anak-anak mereka tuh dengan nanny, kalau nggak dengan anggota keluarga lain. Yang kayaknya kalau misalnya orang tuanya udah pas spend time sama anak-anak bekerja keras untuk mengajarkan sesuatu, pas nggak sama orang tua, pas dengan anggota keluarganya atau nanny, itu kayaknya semuanya luntur gitu. I think again back to what Ciani said ya, you model it, and if you don't have actually, if you're working ya, kalau misalnya sudah sampai 24 hours, I don't have a say. Of course, your children will get it from the one that they spend the time most, right? Like Ciani dari awal ngomong satu pilar paling pertama itu kan orang tua. So I believe that parents are but I also understand that some parents have to work. So one of the ways that maybe you can spend like times for reading, or maybe you yourself are facing a failures ya, ada kayak facing obstacles and you show it to your kids. A lot of parents itu kalau misalnya mereka gagal itu kan mereka nggak mau anak-anaknya lihat kan. Yeah, So yeah. that can be one point that you can teach. If one way you can show your children how to develop resilience. Berapa sih dari kita? My dad also working kan. Tapi these are the things that I always listen to. Berapa dari kita yang selalu tanya, Pak, dulu kamu kerjanya kayak gimana sih? Gampang nggak? So from that on, we can also use those stories to inspire the kids that we will face difficulties at life, right? So I don't know if it answered the questions, but yeah, try to use any kayak ada slot apa, you can try to teach them. I think that's my opinion. Yeah. I don't know about Ciani. Do you have any say? I think I said enough. I can't express enough of modeling. But you have to know your stuff, ya. Saya baca di kolom chat itu ada basically Ibu Mariani mengatakan you can't teach what you don't know. Yeah, I agree with that. That's what I'm saying basically from the beginning. So you have to know your stuff, you know, and you can't fake this. Jadi kalau di istilah marketing ada istilah fake it until you make it. So I don't think you could do it with character. You have to model it. Karena anak-anak itu dia akan tahu, apalagi di ekspresi orang dewasa ya, ini orang benar-benar genuine atau enggak. You know, they will know. You know, I sensitive on that. So I could do a separate session, a 2-hour session talking about grit only, but I don't think we have time for that today. Okay, maybe last question to close. Chris, sorry, I have to skip your question because we are short of time here. This actually comes from Miss Natalia. How about teaching growth mindset to a perfectionist child who is afraid to make mistake? Okay, jadi ini sempat saya singgung tadi ya, dari 2 mindset yang dipaparkan secara singkat tadi. Sebenarnya kategori anak yang seperti apa yang lebih cenderung memiliki fixed mindset, atau bukan anak ya, orang yang seperti apa yang cenderung memiliki fixed mindset. Kalau secara paparan data atau paparan riset, semua orang itu cenderung memiliki fixed mindset, including me, you know. But how aware are we as a human being, and what are we going to do? What kind of actions that we are doing so that we are growing in a positive way? It makes the difference. It makes a whole lot of difference, you know. Balik lagi, anak-anak, kalau saya bicara anak sampai ke usia remaja ya, yang paling rentan untuk gagal ya. Saya nggak suka pakai kata gagal, tapi I have to express this. Adalah anak-anak yang pintar, adalah orang-orang yang berprestasi, you know. Terutama kalau orang-orang ini selalu masuk di lingkungan yang homogen. You know, why is it so?
Karena anak-anak ini atau orang-orang ini terlalu terbiasa untuk selalu mendulang prestasi sampai mereka nggak pernah merasakan kegagalan itu seperti apa. Jadi ketika mereka gagal untuk pertama kalinya, itu seperti, oh, this is hellish. This is going to be the end of the world. Ini sudah akhir dari segala-galanya, aku nggak bisa. Yang paling buruk itu adalah mereka malah menarik diri dan melabel dirinya sendiri sebagai tidak pintar lagi. Saya jadinya nggak pintar lagi karena saya gagal di sini. Bahkan kegagalan saja itu harus dipelajari. So I think that failure is worth learning, and failure is something that society has to stop condemned, especially Chinese people. Saya agak ini ya, saya bukan rasis, tapi saya betul-betul mengatakan, I think in Asian society in general, kegagalan itu adalah sesuatu yang memalukan. Jadi kalau bisa aib itu disimpan aja, yang bagus-bagus itu yang ditampang. It always happen in our society, and I think it gets worse in a Chinese background society. I'm a Chinese, so I can say that, but I'm not racist. Saya rasa kita itu harus menelanjangi kegagalan. Kita harus ngomong bahwa it's okay. Kalau saya gagal hari ini, masih ada besok kan? It's not the end of the world for me. I still have how many days left in 2020, for example. Dan ini harus kita ajarkan, terutama ke orang-orang yang lebih muda ya. Ke orang-orang yang lebih muda, ke orang-orang yang lebih rentan, ke orang-orang yang sangat rentan untuk depresi dan putus asa, yaitu orang-orang yang berprestasi dan tidak pernah gagal. So in research term, this is called the fragile perfects. Yeah, the fragile perfects, si pintar yang rentan, Yang rapuh ya. Ya, betul. Thank you, Miss Yeni. Tadi Miss Mariani itu ada nanya, how do we know if we own grade? Mungkin ini bisa, kita sempat ngobrol bareng Yeni dan Natalia pas kita bahas soal sesi hari ini. Angela Duckworth itu ada bikin grade scale. Itu ada quiz singkat, kita bisa Google aja grade scale. Kita bisa ikutin quiznya untuk melihat skill grade-nya kita. Ya, apakah kita cukup grade atau enggak. Karena waktu kita sudah habis ya, dua pembicara kita ada kegiatan lain lagi, jadi kita harus end the session sampai di sini, tapi semoga diskusinya nggak cuma berhenti di sini, kita masih menunggu sih ada kesempatan lain untuk kita bisa melanjutin sesi-sesi soal grit dan resilience berikutnya. Thank you Miss Yeni and Miss Natalia for your time. Dan Miss Yeni ada itu ya, survei ya, boleh ditampilkan. Boleh. Saya boleh minta waktu 2 menit, 2 menit saja. Saya akan share di grup chat. Itu ada link untuk survei. Kalau boleh teman-teman, mohon waktunya hanya 2 menit untuk mengisi survei tersebut. Masukan dari teman-teman semua akan sangat membantu kami untuk pembelajaran ke depannya. Oke, thank you Miss Yeni. Saya mau balikin ke MC, tapi kita setelah sesi ini selesai, kalau misalnya masih ada waktu, mungkin kita bisa mingle around di chat box ya, karena kita nggak bisa ketemu offline. Sekedar ngobrol-ngobrol dan kenalan aja ya. Oke, saya balikin ke Yuni. Baik, tepuk tangan untuk kedua narasumber dan moderator kita yang luar biasa ya. Tepuk tangan virtual. Thank you. Nah, sekarang kita akan foto bareng ya. Sembari lagi isi survei. Mohon hidupkan video masing-masing. Pastikan kalian sudah ready dan pencahayaan di sekitar cukup baik ya, biar fotonya lebih bagus. Hai semua, ya baru kelihatan semuanya. Ya, baru kelihatan semua. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya buat semua yang udah berpartisipasi dan berdonasi untuk para terapis dan keluarga dengan anak-anak berkebutuhan khusus melalui Care and Reach Ministry. Oke. Di sini ada siapa aja?
Halo semuanya, udah muncul semua ya. Oke. Halo, ada Cecilia, Celine Lee, Dolly, Evelyn. Evelyn ada 2. Halo Sufani, Miss Stella. Oke, udah ready? Kita mulai foto bareng ya. Sufani mana nih Sufani? Miss Mariani nggak bisa muncul? Miss Mariani juga sama Miss Julie. Oh, udah. Oke, wah ada yang lagi di luar ya, lagi di outdoor ya. Ada Febriska. Ada yang belum ada alis, jadi ya udah. Halo Pak Mas Yuri, Miss Stella. Oke, kita mulai ya. Kita foto dulu, berikan tampilan yang menarik, yang seru. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Udah bisa ambil. Ini boleh nggak live dulu kok, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu sambil say hello. Semuanya kabar baik ya. Mungkin Kabar satu-satu. baik. Udah boleh unmute kok sekarang. Oh, boleh unmute kok. Mau ngobrol boleh, mau ngobrol langsung, ngobrol di chatbox juga Miss boleh. Stella, apa kabar Miss Stella? Gue mau nanya dong pertanyaan gue tadi kalau Oh, yang gue potong. Iya, gue penasaran kayak sekolah-sekolah dulu itu M2, M3 gitu kan kayak gurunya main tampar gitu kan. Itu bisa membangun resilience nggak? Karena kayak banyak sekolah internasional kan kayak ada kecenderungan terlalu manja ya. Kan, you can free, marahin guru atau apa gitu. Sedangkan di sekolah-sekolah tradisional kan kadang agak keras ya, lebih keras saya. Saya nggak bilang sampai physical abuse ya, but I think in a lot of like traditional Christian school, they are more disciplined and istilahnya I think rotan itu has some effect toward development. What do you think about that? Apalagi I think a lot of us are product dari sekolah-sekolah tradisional ini. So, Gua. Oke. Jadi kalau menjawab pertanyaannya Chris ya, saya coba. Jadi begini, kalau misalnya orang-orangnya itu bebal, kayak Chris dan aku atau Natalia, kita itu mau dibanting kayak gimana, ya kita jadi juga. Maksudnya jadi dalam arti ya kita nggak depres lah ya. Tapi kan tidak semua anak-anak memiliki mental resilience atau emotional resilience, kebebalan emosi yang sama. You know, ada anak yang nggak bisa dikerasin, ada anak yang dia harus dikerasin. You know, jadi sebagai pendidik saya akan ngomong kalau there is no one size fit all solution in this case. Sekolah-sekolah tidak ada sekolah yang buruk kecuali sekolah itu memang benar-benar buruk ya. Approach itu boleh berbeda-beda, namun yang harus kita pikirkan dan harus kita evaluasi bersama adalah setiap approach yang saya atau metode yang saya terapkan, ajarkan kepada anak saya, atau kepada tim member saya, atau kepada murid saya, apakah itu akan membantu orang ini menjadi seseorang yang memiliki growth mindset atau enggak? Coba jawab pertanyaan itu. Kalau pertanyaan itu bisa dijawab dengan jawaban ya, it means that you're doing a good job. Kalau if you can't answer that question, it means that you have to reevaluate what your method is in the first place. So I think jumlah rasio guru ke murid, so that is important ya. Like I don't think with that kind of yang lu bilang like if you have like 60 people in a classroom and one teacher managing like right. Mungkin 5 sampai 6 kelas you are looking at almost 300 to 400 students kan. Right. Ini mungkin tips ya untuk orang dewasa. Ini coba diterapkan karena saya menerapkan ini sebagai refleksi untuk saya sendiri ya. Coba selesai sesi ini, coba tuliskan 50 orang yang mempengaruhi Anda sampai hari ini.
think carefully. 50 orang yang mempengaruhi Anda sampai hari ini. Dan 50 nama ini boleh siapa aja, boleh karakter fiksi, non-fiksi, artis, penulis atau orang tua Anda, keluarga, teman, siapa aja. Try to jot this down. Dan hasilnya akan mengejutkan Anda. It will tell you your personality. It will tell you where you get your character from. Okay. So try this at home. And, coba dipikirkan. Dan ini kita bisa coba dengan anak-anak yang remaja ya, atau anak-anak yang di usia kuliah mungkin lebih cocok. If you want to teach them about character development, you can tell them. Okay, try to list down and see who influenced you the most. Yeah. So. Okay, thank you. Mungkin Miss Yeni ada sesi acara selanjutnya ya Miss ya? Yes, I have to go. I'm sorry. Thanks a lot ini. Nggak apa-apa Miss, thank you so much udah sharing sama kita di sini. Mungkin untuk yang lainnya masih boleh ngobrol-ngobrol, kita sedikit. Sekali lagi thank you ya Miss Yeni. Thank you. Terima kasih sudah mendengar cop-cop kami. Kalau boleh saya meminta satu hal. Tadi pas presentasi saya ada tampilkan slide karena saya tahu hari ini kan cukup singkat. Biasanya saya ngasih workshop itu lama-lama, panjang-panjang ya. Tapi karena hari ini cukup singkat, mohon maaf kalau banyak kekurangan, karena saya tahu pasti banyak kekurangan. Materi juga tidak akan bisa dikupas secara menyeluruh, makanya saya minta teman-teman untuk coba screenshot kalau memang sempat screenshot bagian yang mungkin key takeaway ideas atau apa yang mungkin masih ingin dibicarakan. Please tag my Instagram Educate with Passion, post that what you have learned today, what 3 hal yang Anda pelajari dari hari ini. Apa 3 hal yang Anda pelajari dari sesi hari ini? Apa hal yang masih mengganjal? Silakan. Nanti kita akan kontak-kontak via Instagram. Alright? Thank you very much. Saya undur diri dulu ya. Terima kasih. Bye. Thank you.